Pemirsa, cahaya pagi di balik rasanya yang agak pahit dan juga aromanya yang kurang sedap, ternyata buah yang satu ini banyak dicari orang. Yap, inilah dia mengkudu alias pace. Walaupun memang rasanya agak pahit dan juga aroma yang kurang sedap, ternyata ini banyak diburu oleh orang-orang lanjut usia. Lantas gimana ya cara menghilangkan rasa yang pahit dan juga aromanya agar bisa berubah? Kita simak yuk liputannya, ini dia. Buah yang satu ini memang jarang ditemukan di lapak penjual buah segar. Tapi buah berwarna hijau dan berbintik hitam ini disebut punya khasiat yang luar biasa. Ya, mengkudu atau pace memang kerap dijadikan obat herbal untuk mengatasi berbagai penyakit. Namun sayangnya banyak juga yang tidak menyukai bahkan menghindari buah ini karena rasanya yang pahit dan aromanya yang kurang sedap. Tahu. Sudah pernah lihat? Belum pernah. Belum pernah. Jadi khasiatnya juga belum tahu ya? Iya, belum tahu. Mun, kalau ditawarin nih ada jus mengkudu, kira-kira tertarik nggak buat minum? Kayaknya enggak deh. Kenapa tuh alasannya? Kayaknya belum pernah nyoba, jadi takutnya nggak enak. Padahal buah mengkudu diperkaya kandungan vitamin C, B kompleks, magnesium, dan potasium yang berkhasiat baik untuk kesehatan tubuh. Isunya adalah mengkudu mempunyai beberapa khasiat. Salah satunya adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi, untuk memperbaiki sendi, dan juga untuk memperlancar pencernaan. Oke, jadi bicara tentang mengkudu, ini sebetulnya kalau mau ngomong soal penelitian, kita perlu sedikit lebih bijak karena penelitiannya pun masih terbatas. Jadi belum ada penelitian yang sifatnya betul-betul secara signifikan menyebutkan bahwa mengkudu bisa menjadi obat. Untuk menjaga khasiatnya tetap terjaga, biasanya buah mengkudu dijadikan jus. Tinggal bersihkan buahnya, dipotong-potong, lalu diblender dengan tambahan sedikit air. Bener nih kata orang-orang, rasanya pahit. Namun jangan khawatir soal rasa pahitnya ya. Karena jika kita bisa mengolahnya dengan sedikit kreativitas, mengkudu akan menjadi santapan yang lezat dan menyehatkan. Salah satunya dibuat menjadi camilan grendul khas Jawa Timur ini. Cara membuatnya juga mudah. Pertama, potong mengkudu menjadi 2 bagian, lalu direndam dengan air kapur sirih untuk menghilangkan aroma tajamnya. Setelah itu, mengkudu diparut halus dan dicampurkan dengan adonan tepung ketan, gula pasir, dan air. Lalu diuleni sampai kalis. Adonan ini bisa ditambahkan pewarna makanan, kemudian dibentuk sesuai selera. Terakhir, rebus adonan jadi ke dalam air mendidih sampai masak, lalu angkat dan tiriskan. Camilan grendul ini siap dinikmati dengan topping sirup dari gula Jawa dan santan kelapa. Oh iya, masih ada satu lagi nih. Ada olahan cuka mengkudu yang praktis dan lebih maksimal khasiatnya. Siapkan beberapa buah mengkudu utuh, lalu cuci bersih kulitnya dengan menggunakan sikat. Setelah itu fermentasi mengkudu dengan cara masukkan ke dalam drum atau wadah kedap udara dan biarkan sampai 2 minggu hingga mengkudu benar-benar lunak. Setelah itu haluskan mengkudu lunak ini dengan blender, lalu ambil sarinya dengan cara disaring. Dan diamkan lagi airnya selama 4 minggu supaya proses fermentasinya sempurna. Hasil fermentasi sari mengkudu ini lalu direbus pada suhu 70 derajat Celcius sampai mendidih. Setelah dingin baru bisa dikemas ke dalam botol. Cuka mengkudu ini bisa dinikmati sebagai campuran aneka minuman buah atau sebagai dressing pada salad sayur. Cuka ini sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ya, Islam membolehkan umatnya berobat untuk mengatasi berbagai penyakit termasuk dengan mengkudu. Namun kita dilarang menggunakan bahan yang haram untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan Allah untuk kalian." Hadis riwayat Bukhari. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi buah mengkudu, zat aktif mengkudu dapat bereaksi dengan obat-obatan tertentu. Jadi sebaiknya tetap berkonsultasi dulu dengan dokter untuk dosis dan aturan minumnya.